Selamat siang Bapak dan Ibu, para pendidik. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Rini Kunario selaku pengawas Yayasan Santo Fransiskus Asisi, Suster Koleta SETC, selaku kepala sekolah, dan rekan-rekan guru semuanya. Sekarang kita semua berada di sini untuk memberikan dukungan dan kesempatan kepada Ibu Katarina Elmi selaku guru CGP dari Sekolah KBTK Asisi untuk berbagi apa yang sudah didapat pada pendidikan guru penggerak. Mari kita buka sesi berbagi ini dengan doa yang akan dipimpin oleh kepala sekolah kita, Suster Koleta, juga akan memberikan sambutan singkatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa supaya kegiatan berbagi pada hari ini lancar sampai selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Rahim, padamu kami aturkan segala puji dan syukur pada hari ini, terutama pada kesempatan ini Engkau telah memberikan kami kasih karunia-Mu yang melimpah, terutama kesehatan, kebahagiaan dalam hati kami masing-masing. Kami mohonkan penyertaan dan terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami laksanakan, kami dengarkan pada hari ini merupakan buah kasih-Mu yang menumbuhkan kami lewat berbagi yang diberikan oleh rekan kerja kami, sejawat kami, Ibu Katarina Elmi pada hari ini. Semoga apa yang dia bagi kepada kami juga mendapat hal-hal baru sehingga kami bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu pula. Sertai seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai akhir, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan harapan kami pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Ibu Rini Kunario, pengawas Yayasan Santo Fransiskus Asisi yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan guru sejawat yang hadir pada hari ini, dan dari dinas yang akan hadir juga nantinya. Untuk Ibu Rina yang hari ini akan berbagi, semoga di awal apa yang sudah dia dapatkan selama melakukan CGP berbagi pada hari ini, yang waktu itu dimulai dari bulan Oktober, ada pertemuan secara keseluruhan, sehingga pada hari ini memang kegiatan itu harus dibagikan kepada rekan-rekan sejawat. Semoga apapun yang dibagikan merupakan dari memperkaya kami semua, sehingga kami tahu apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dipelajari, pengetahuan dan hal-hal lain yang belum kami ketahui. Semoga kami semua diperkaya pada hari ini. Selamat untuk Bu Rina untuk presentasinya hari ini. Semoga sukses dan berjalan dengan lancar. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Suster Koleta atas sambutannya. Sambutan berikutnya dari pengurus Yayasan Santo Fransiskus Asisi bidang kurikulum, kami persilakan waktu dan tempat Ibu Rini Kunario.
Selamat siang, Suster Koleta sebagai Kepala Unit KBTK 1 Fransiskus Asisi, juga Ibu Molina khususnya Katerina, atas undangannya terima kasih saya bisa hadir di sini. Dan salam sehat buat untuk kita semua, di mana kita boleh berada pada siang hari ini dengan sehat dan sejahtera untuk mendengarkan bagaimana Ibu Katerina berbagi tentang hal yaitu dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Ada yang disebut namanya calon guru merdeka. Saya sangat senang mendengarnya dan itu merupakan suatu kebanggaan juga buat Molina sendiri dan juga tentu sekolah KBTK Asisi. Dalam zaman yang kurikulum ini sebenarnya waktu saya hadir mengikuti seminar dengan Dignas mengenai perubahan kurikulum, Bapak yang dari Dignas mengatakan itu Pak Adi, sebenarnya pemerintah itu tidak suka mengganti kurikulum. Tetapi dengan mereview kurikulum yang ada kemarin bertilas, di sana materinya itu terlalu banyak, di mana kemungkinan dengan waktu yang ada untuk setiap tahun tidak akan habis. Jadi dengan demikian, kurikulum merdeka ini dengan Bapak Menteri yang baru amat sangat concern atau enggak fokus kepada materi yang ada supaya mampu diselesaikan oleh anak-anak dalam proses belajar kolaborasi, tidak hanya ilmu pengetahuan, karena pendidikan itu yang seperti dari TK tentu bermain ya. Kalau kita mengajar terlalu serius mungkin anaknya jadi takut dan malas. Tapi kalau kita ajak bermain, tetapi di dalam bermain tersebut itu juga ada unsur sesuatu yang mereka tangkap dan pelajari, di mana mereka membangun keterampilan dan juga kecakapan sosial. Nah, jadi dengan Bapak Menteri yang baru, saya sebenarnya senang sekali dengan kurikulum yang ada, karena materi yang begitu penuh dengan buku-buku paket itu hampir 30% dipotong, supaya bisa terselesaikan dan membantu membangun setiap anak memiliki 3 aspek. Satu adalah tentu pengetahuan, dan banyak sekarang ada di Google. Yang kedua adalah apakah yang kedua sikap tingkah laku, dan yang ketiga skill di mana bermanfaat tentu untuk menyembah Tuhan, tentu terhadap sesama teman, lingkungan keluarga, dan juga kemampuan kita untuk membawa diri kita bisa berteman, berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi kurikulum merdeka itu bagus dan saya juga senang dimulai. Sekarang kan TK itu sudah termasuk sebenarnya di dalam undang-undang belum, kata Bapak itu. Tapi dengan melihat bahwa itu adalah bagian daripada membangun seseorang manusia Indonesia seutuhnya, dia berpikir itu alangkah bagusnya juga menjadi pendidikan formil. Dan tentu dengan semua yang ada sekarang, kita sangat senang mendapat dukungan dari pemerintah dan juga bermanfaat bagi kita sebagai tim. Dan saya senang sekali melihat sebentar lagi ada tim dari Dignas Kesehatan yang dari kepala IGTK atau beberapa masukan ya untuk memperkaya kita semua, di mana kita semua bisa banyak belajar, karena kita sebagai seorang pendidik belajar tidak pernah habis. Kenapa? Semakin kita belajar, semakin kita tahu banyak hal yang kita belum tahu. Itu prinsip saya, belajar tidak pernah habis, dan kita menyukai belajar, membuat kita sehat dan awet muda ya. Seperti saya udah oma, tapi tetap mau belajar, jadi sehat dan awet muda. Ini ada pantun bagus nih. Jalan-jalan ke rumah paman, sekalian kita belajar budaya dan menari. Kita yang kita utamakan supaya kita selalu sehat untuk diri sendiri dan saudara-saudara. Terima kasih atas sambutannya Ibu Rini Kunario. Sekarang kita akan melanjutkan ke inti acara, yaitu presentasi dari calon guru CGP dari KBTK Asisi, yaitu Ibu Katerina Elmi, SPD AUD.
yang berkolaborasi dengan Bapak Widi sebagai operator. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang, Suster, Bapak dan Ibu pendidik KBTK ACC dan juga sekolah ACC. Siang ini seperti yang sudah Bapak Ibu kenal, halaman untuk perkenalan saya bagi. Mohon izin juga saya memperkenalkan pembimbing saya sebagai fasilitator adalah Ibu Ayu yang berada di Jogja, karena kami berada di bawah Balai Besar Guru Penggerak yang berada di Provinsi DIY. Lalu pengajar praktik Ibu Sri Sariwarni yang sudah pernah ke ACC mendampingi saya dan juga Maria yang berada di SMA ACC. Nanti minggu depan beliau akan datang lagi karena setiap bulan kami didampingi oleh Ibu Sri Sariwarni ini. Baik. Sekian dulu ya. Berawal dari tahun lalu adanya seleksi calon guru penggerak dari bulan yang berlangsung dari bulan Maret, seleksi demi seleksi sudah kami lalui. Kemudian kami mulai belajar yang waktu itu didampingi Suster Polita juga untuk lokakarya pembukaan. Nah, kemudian langsung memasuki pendidikan calon guru penggerak, di mana setiap akhir modul kami diharuskan diwajibkan untuk berbagi. Nah, kami ini pada tahap ini adalah modul 1. Kami sudah selesai modul 1 dan kami harus mengadakan aksi nyata yang harus dibagikan kepada seluruh rekan sejawat seperti itu. Dari modul 1 kami dibekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, atau mungkin karena aksen saya Jawa, Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul 1-2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1-3-nya adalah visi guru penggerak. Modul 1-4-nya adalah budaya positif, di mana disinilah yang akan lebih dititik beratkan dan juga dari pengantar dari Bapak Ki Hajar Dewantoro tadi. Untuk kemudian kita akan mengarah atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing, yaitu di KB dan TK ACC. Bapak dan Ibu, Suster, kita akan kembali mengarah pada era zaman dahulu bahwa Bapak KHD yang biasa kita singkat Bapak KHD ternyata sangat-sangat dalam mempelajari atau mempunyai paradigma pendidikan. Nah, untuk kali ini memang Kemendikbudristek mengangkat kembali dan mensiarkan kembali filosofi Bapak KHD ini untuk menjadi nafas dari semua sekolah-sekolah di Indonesia. Karena kita punya Bapak KHD yang dari dalam negeri kita sendiri, kenapa tidak kita angkat kembali beliau? Maka sekarang melalui pendidikan guru penggerak ini diharapkan semua sekolah mempunyai saluran informasi bagaimana tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun, kedua berpihak pada murid, kemudian guru ibarat petani, kemudian pentingnya budi pekerti, kelimanya bermain sebagai kodrat anak, kemudian keenamnya anak bukan lagi tabula rasa. Saat saya kuliah juga di PAUD, saya mengenal anak itu tabula rasa, bahwa dia kertas kosong seperti itu, dan kita berhak menulis apa saja di kertas kosong tersebut. Ternyata sekarang pemahamannya sudah mulai berubah. Nah, inilah paradigma kita yang mulai berubah. Kita juga sebagai pendidik, sebagai transformasi pendidikan semua lini pendidikan, kita juga harus mulai juga berubah paradigma kita. Kemudian dari penjelasannya adalah A, pendidikan yang menuntun. Ya. Pendidikan yang menuntun, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak
agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang penjelasan B, berpihak pada murid, pendidikan yang mengutamakan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Kemudian C, guru ibarat petani. Seorang petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi atau tanaman yang ditanamnya, tapi tidak dapat mengubah padi itu menjadi tanaman lainnya, mungkin menjadi tanaman jagung atau yang lainnya. Karena anak mempunyai bakat dan minat masing-masing, maka tidak boleh dipaksakan menjadi seperti yang guru atau orang dewasa maukan. D, pentingnya budi pekerti. Budi pekerti sangat penting, terutama berangkat dari keluarga. Keluarga sangat berperan dalam perkembangan budi pekerti anak. Kemudian E, bermain sebagai kodrat anak. Kita mengenal juga bahwa anak terbagi menjadi dua kodrat, terpengaruh dalam dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana sekolah itu berada dengan lingkungan alamnya, misalnya TK yang di pantai akan berbeda kegiatannya dengan TK yang berada di daerah pegunungan seperti itu. Jadi guru bisa merancang pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan alam di sekolahnya. Kemudian kodrat zaman, bahwa perkembangan anak juga mengikuti setiap tahapan psikologi anak maupun juga tahapan perkembangan zaman. Seperti zaman sekarang ini memang sudah memasuki, ya kita sudah benar-benar masuk ke zaman era digital. Makanya kita sebagai pendidik memang betul seperti yang Ibu Rini sampaikan dan Suster Polita juga, bahwa kita adalah pembelajar sejati, bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Apapun yang kurikulum berubah itu, kita tetap akan belajar dan belajar. Itulah namanya guru yang sejati, pendidik yang sejati, seperti itu. Belum, maaf, satu lagi. F, bahwa anak bukan tabula rasa. Anak sudah membawa kodrat masing-masing, namun masih samar-samar. Pendidik memberikan stimulasi untuk memunculkan bakat atau minat anak sesuai dengan kodratnya. Ya. Next. Nah, ini juga asas pendidikan Bapak KHD, asas sistem AMOM, di mana memberi kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian murid, di mana kita mengenal semboyan Bapak KHD. Ing Marso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo bangun Karso di tengah memberi ide dan menyemangati, dan yang lebih populer adalah yang paling bawah, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan dan juga arahan. Kemudian kita mengenal asas trikon dari Bapak KHD, yaitu continue, jadi pembelajaran yang terus berkelanjutan, namun juga dengan perencanaan dan perancangan yang matang, tidak boleh instan seperti itu. Kemudian yang konvergen, di mana sumber belajar dapat diambil dari berbagai sumber, seperti Bapak KHD juga banyak mengambil filosofi-filosofi, dan dia juga belajar di luar negeri dengan banyak teori-teori dari Maria Montessori, Vogel, dan juga ahli-ahli pendidikan lainnya. Kemudian konsentris, bahwa kita merancang pembelajaran harus juga mengingat budaya kita sendiri. Kita harus tetap mencintai budaya yang ada di mana sekolah kita berada. Walaupun kita budayanya berbeda-beda, namun di mana kita mendidik anak-anak, disitulah kita juga mengenal budaya tersebut dan juga menanamkan kepada anak-anak didik kita. Bapak KHD juga mengajak kembali tahap tumbuh kembang anak, yaitu yang lebih dikenal dengan wiraga dan wirama. Sebenarnya dari dulu juga Bapak KHD sudah memperhatikan dunia TK, PAUD maupun SD sebagai sebutannya taman indria, yaitu lebih kepada wiraga. Di situ lebih pada pengembangan raga atau fisik, indera, imajinasi, bermain sambil belajar, eksplorasi pengalaman, dan juga rasa berpikir. Untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK dan SMA kelanjutannya dengan sebutan irama, yang sudah mulai belajar tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan juga semesta. Siap dulu ya.
Nah, ini juga adalah yang akan kita tuju dari pembelajaran yang kita kita kenal sebagai IKM, implementasi kurikulum merdeka atau kurmer atau sebutan lainnya, bahwa kita akan mencapai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai apa yang berada di profil pelajar Pancasila adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Kebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Ya, baiklah. Sebelumnya, stop dulu, pause dulu. Mungkin ada saya butuh satu volunteer untuk mencoba teori genggaman tangan. Boleh, siapa yang berani maju? Silakan. Mungkin Bu Uli, silakan. Jadi umpamanya Bu Uli menggenggam sesuatu yang sangat berharga, terus kemudian saya akan membujuk Bu Uli gitu terus menerus gitu kan. Apakah beliau akan membuka tangannya dengan berputar rayuan saya, atau dia tetap akan bertahan? Bu Uli, nanti kita beli bakso ya, buka dong tangannya, kasih lihat dong apa yang dipegang. Ayo, kita mau beli. Oh yaudah, kalau gitu, nanti nggak ada nih, ada nantinya, kita kasih uang ya. Bu, yaudah ini mau anting saya nggak? Wah, tetap nggak mau ya. Yaudah nanti kita pulang bareng ya, dianterin ya. Wah, tetap teguh pada pendiriannya. Oke, tepuk tangan dulu buat Uli. Ya. Ini salah satu ilustrasi bahwa begitu teguhnya jika kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, kita tidak akan membiarkannya lepas dari tangan kita atau genggaman kita, walaupun ada motivasi-motivasi ekstrinsik gitu yang dari luar yang mempengaruhi. Namun jika belum ada motivasi dari dalam diri kita, nggak akan dibukanya. Kecuali kalau Bu Uli sendiri yang mau membukanya, mungkin karena sudah pegel atau sudah lelah atau mau menyimpannya di suatu tempat. Gitu ya Bu Uli ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan seperti itu, ada motivasi dari luar yaitu ekstrinsik, dan juga motivasi dari dalam diri anak yaitu intrinsik. Jadi budaya positif ini nanti di dalam modul yang ini kita memang akan juga belajar menumbuhkan motivasi-motivasi dari dalam diri anak tersebut seperti itu. Ya. Budaya positif dalam hal ini, budaya positif di kelas atau di sekolah dengan pengertian adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi manusia yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik. Adanya miskonsepsi atau kesalahpahaman ya, atau kekeliruan pandangan tentang teori kontrol kita sebagai pendidik, supaya kita juga bisa merefleksi diri bahwa dulu ilusinya adalah guru mengontrol murid. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal setelah dikaji dan diteliti lebih lanjut, ternyata semuanya adalah ilusi-ilusi dan itu sudah tidak diberlakukan lagi. Maka sekarang kita akan berubah bersama seperti itu. Jadi untuk melakukan paradigma yang baru. Ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak jadi kemauan kita. Gitu. Jadi anak harus ikut dengan kemauan guru ataupun orang dewasa lainnya. Baik. Oke. Ya, untuk menumbuhkan budaya positif tadi, di mana tujuan kita adalah membentuk profil pelajar Pancasila, ada beberapa asesmen atau beberapa faktor juga, yaitu yang pertama disiplin, yang kedua nilai-nilai kebajikan,
Yang ketiga adalah teori motivasi. Yang keempat, kontrol guru. Yang ketiga, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Nomor 1, next coba. Ya, ini pengertiannya adalah disiplin. Mohon dibacakan, Bu Magda, tolong dibacakan. Silakan dibacakan, Bu Magda. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, terima kasih Ibu Magda. Pause sebentar Ibu Rini dan juga suster telah hadir bersama kita. Ada Ibu Sri Sariwarni, pembimbing praktek saya. Terima kasih Ibu Sri ya. Di sela-sela pendampingannya hari ini, beliau juga hari ini mendampingi CGP yang lain dalam kelompoknya Ibu Sri. Ibu Sri memegang 8 ya Bu ya, 8 CGP. Hari ini menyempatkan untuk mensupport kita semua juga. Terima kasih banyak Ibu. Silakan duduk dahulu. Ya, baik. Minta tolong dibacakan lagi Ibu Mega, tolong dibacakan nilai-nilai kebajikan adalah apa? Ya, baca. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Boleh lanjut, teori motivasi. Teori motivasi manusia, bahwa semua orang melakukan sesuatu tentu ada tujuannya. Ya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, teori motivasi juga ada motivasi tadi dari luar, dari dalam. Juga ada motivasi lain bahwa semua manusia tentu punya tujuan seperti itu. Kita juga terapkan di kelas bahwa anak itu mengikuti guru itu tentu ada tujuannya. Mungkin dia takut sama guru, atau kedua dia mau mendapat reward atau pujian seperti itu. Dan yang ketiganya mungkin sudah tumbuh motivasi intrinsik yang dari dalam bahwa memang dia sadar bahwa dia harus patuh pada guru seperti itu. Boleh next. Minta tolong Bu Susan bacakan kontrol guru, bagian kontrol guru. Kontrol guru, 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, sebagai 4 pemantau, 5 sebagai manajer. Oke, sebentar. Ya, baik. Ini adalah kontrol guru, 5 kontrol guru. 1, 2, 3, 4, 5. Kita merefleksi juga ya, apakah kita menjadi seorang penghukum di kelas, ataukah kita lebih sering menjadi pembuat rasa bersalah, ataukah kita sudah menjadi teman bagi anak didik kita, atau kita sudah menjadi pemantau yang bijaksana di dalam kelas, ataukah kita sudah seringkali lebih bijaksana, lebih tinggi tingkatnya kebijaksanaannya sebagai manajer seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Boleh silakan tolong dibacakan lagi. Restitusi, Ibu Tres. Restitusi, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar dari tindakan. Baik, terima kasih. Ya, dari kontrol guru tadi, kita sudah akan meninggalkan yang 1 dan 2 karena kita akan lebih menggeluti atau melaksanakan kontrol guru yang teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita juga mempunyai 1 kebijaksanaan baru, yaitu restitusi. Jadi jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita bukan lagi memberikan hukuman atau juga membuat dia semakin terpuruk dengan rasa bersalah, namun kita lebih mengajak bicara dan mencari tahu bahwa menetralkan bahwa dia tidak bukan hanya dia yang salah, orang lain juga pernah merasakan atau melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Jadi restitusi itu untuk memperbaiki hubungan kembali supaya anak yang melakukan kesalahan tidak terus menerus merasakan bahwa dia dihukum ataupun disalahkan seperti itu. Kemudian juga yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Bisa tolong dibacakan Bu Sima. Keyakinan kelas yaitu ada pernyataan universal, muatan positif, dapat diterapkan
dan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah mempraktekkan di kelas. Sebelum mencapai pada keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan kelas di kelas saya dengan anak-anak. Karena anak-anak kita adalah anak-anak usia TK, kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang lebih sempurna. Jadi cukup hanya satu kata kunci. Misalnya mereka menyebutkan sendiri. Jadi yang membuat adalah kita, guru dan juga anak-anak, bukan dari saya. Jadi mereka yang menyebutkan bahwa gimana kalau kelas kita supaya nyaman, supaya tenang semua, bagaimana? Ada yang bilang harus baik Bu, harus izin Bu, harus patuh Bu, harus ramah, tidak boleh pukul. Namun tidak boleh pukul masuk mana gitu kan? Kita masukkan ke dalam kebaikan seperti itu. Nanti ada juga di slide belakang. Setelah kesepakatan bersama terbentuk, barulah kita mencapai kepada keyakinan kelas. Boleh tolong Bu? Ya. Kita juga, saya juga mencoba untuk mewujudkan bahwa keyakinan kelas juga cukup sederhana dan juga memang harus dapat diterapkan dan mudah diingat sama anak-anak. Jadi saya cukup dengan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan nanti di slide yang selanjutnya ada juga aksi nyata kita buat menjadi sebuah yel-yel gitu kan, sebuah tepuk seperti itu. Ya, next. Ya baiklah, kita selanjutnya ke segitiga restitusi. Menyangkut restitusi tadi, seorang pendidik juga harus menanamkan ini segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita menyatakan pada anak bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga anak tetap merasa bahwa dia mendapat teman dan mendapat perlindungan dan tidak dipojokkan. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Kita mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ataukah kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nanti kita juga akan berefleksi bersama, kita akan coba bersama paradigma baru tersebut. Next. Ya, ini menyangkut tadi kesepakatan kelas yang diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, bahwa saya membuatnya bukan saya yang menentukan, tapi memang benar-benar suara dari anak-anak seperti itu. Sedikit menyaksikan videonya, mohon izin. Nilai-nilai mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Mengenai nilai-nilai kebajikan universal ini kita bisa mengambil dari banyak sumber, ada 6 sumber, termasuk juga tentang penguatan profil pelajar Pancasila sendiri. Ada juga nilai kebajikan dari sumber-sumber lainnya. Namun yang pasti adalah muatannya kata-kata positif yang memotivasi orang. Makanya ini tadi yang saya ambil, baik, izin, rajin, taat, tenang, sabar, tekun, sopan, ramah, tertib. Dan anak-anak itu memahami gitu kalau kata-katanya seperti itu, singkat dan pendek. Sebentar, ada selingan sebentar, mohon bantuannya 3 volunteer untuk membaca dialog atau drama ini. Mohon 3 orang. Jadi Pak Joko dan juga Mario dan Adi. Mic-nya boleh dibantu, mic-nya double. Silakan.
Ada yang menjadi Pak Guru yaitu Pak Joko, dan menjadi murid yaitu Mario dan Adi. Silakan Bu Sima dan juga Bu Mega sama Pak Joko udah datang dulu. Oh, Mario dan Adi jadi satu juga pasti sama. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu? Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain loh. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah itu Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Oh, kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Ya, lalu Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Ya. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, betul. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Makasih Pak. Oke, hebat banget nih Pak. Padahal mendadak ya, tapi dramanya, dialognya sangat bagus, luar biasa. Mungkin dari teater mana? Ya, terima kasih. Ya, dari drama kecil tadi, mari kita coba melihat. Tadi kita sudah mengenal 5 posisi kontrol, di mana ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman atau pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol pendidik tadi, posisi manakah yang sudah dipraktekkan oleh Pak Joko tadi? Barangkali sudah bisa tersirat. Ada yang bisa menjawab? Apakah dia sudah menjadi teman? Apakah dia sudah menjadi pemantau? Apakah dia sudah menjadi manajer? Atau dia menghukum? Ya. Atau dia membuat semakin bersalah Mario dan Adinya? Tidak ya, jadi memang tepat sekali. Ya betul, ibu-ibu sudah tepat bahwa memang Pak Joko tadi sudah melaksanakan kontrol guru sebagai manajer yang bijaksana dan tidak semakin menyalahkan, namun dia juga berusaha memperbaiki hubungan antara Mario Adi dan juga ibu kepala sekolah tadi.
Terima kasih, tadi bagus sekali dramanya dan juga jawabannya. Kemudian, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kira-kira apa yang dilampiaskan bahwa dia melempar itu tersalur kebutuhan apa gitu? Apakah dia kebutuhan kesenangan ataukah mencari perhatian ataukah penghargaan diri? Kesenangan. Iya betul, makasih Bu Sima. Ya, memang kebutuhan untuk mencari kesenangan, bahwa itu hal yang menyenangkan buat anak-anak, namun memang tempatnya yang tempat dan situasinya yang kurang tepat. Betul. Ya, baiklah kita lanjutkan. Baik, slide berikutnya. Ini sekilas tentang tadi keyakinan kelasnya. Pause boleh? Ya, mungkin Bapak Ibu Suster masih apakah rancu atau enggak ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Toh hampir sama-sama dengan peraturan kelas itu. Kira-kira ada perbedaankah peraturan kelas dengan keyakinan kelas menurut Ibu Bapak? Barangkali ada yang mau mencoba menjawab. Ini lebih, kalau peraturan lebih kaku ya kedengarannya. Baik, peraturan lebih kaku. Kalau keyakinan itu kan tingkatannya kayak lebih tinggi, terus untuk mencapai ke situ tuh kayak lebih ikhlas gitu loh, lebih oke nih, yakin ya kita semua bisa ya, lebih memberikan motivasi ke anak bahwa oh iya saya bisa senyum, oh iya saya bisa menyapa teman, saya bisa beri salam, saya bisa bersikap sopan dan santun. Karena kan terkadang saya lihat dari keyakinan 5S yang Ibu Rina berikan di kelas ini, belum tentu semua anak-anak itu dapat dari rumah. Kadang habis dimarahin cembetut gitu, tapi dengan ayo kita mempraktekkan biar ingat. Ya, jadi keyakinan kelas lebih mudah untuk direalisasikan ketimbang peraturan kelas. Karena terkadang peraturan kelas itu mereka hanya menurut peraturan tata tertib, sesuatu yang harus dilanggar. Gitu. Iya, baik. Applause dulu buat Bu Sima. Oke. Itu pendapat dari Bu Sima. Ada pendapat lain? Silakan Ibu Tres. Oke, kalau dari aku, kalau peraturan ya, peraturan itu biasanya sebenarnya dari guru. Guru selalu bilang, oke kita membuat peraturan ya. Misalnya saya berbicara, anak-anak mendengarkan, itu peraturan. Jadi anak-anak bisa biasanya selalu mengikuti peraturan yang dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan itu sebenarnya dari anak-anak. Apa yang dia lakukan, dia sudah yakin bahwa yang dia buat itu adalah benar. Walaupun itu salah, tapi anak-anak itu yakin bahwa menurut dia itu adalah benar. Iya, baik, tepuk tangan juga buat Ibu Tres. Saya kira hebat banget nih. Saya sudah bisa tidak usah saya tularkan, sepertinya sudah Ibu guru semua sudah melaksanakan ya. Dan bagus sekali bahwa betul, tepat sekali Bu Sima dan Bu Tres tadi mengatakan bahwa peraturan itu mengikat. Kemudian itu datangnya dari guru dan lebih berpihak pada guru gitu kan. Sedangkan untuk keyakinan itu kan kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak, motivasi intrinsik, sehingga bahwa anak akan juga dengan sendirinya melakukannya tanpa kita harus push lagi atau ingatkan lagi. Sedangkan peraturan tadi kan kita harus terus mendorong anak untuk ayo lakukan ini, jangan itu, seperti itu ya. Jadi tepat sekali, terima kasih banyak, berarti Ibu dan Bapak memang hebat dan siap untuk menjalankan baru dengan Bapak AHD. Silakan lanjut. Ini salah satu pelaksanaan supaya anak lebih mudah mengingat keyakinan kelas. Saya buatkan tepuk 5S-nya. Ya. Oke, terima kasih Bagi Hormat. Ya.
senang kalau saya ingatkan juga mana esnya, mana sopannya. Kadang kaki sudah tiba-tiba naik di atas meja, kadang di atas kursi. Rafael mana sopannya, kita langsung turunkan juga kakinya. Ada satu anak juga yang dari awal itu kalau datang itu gubrak, taruh aja tasnya di loker lalu terbang. Saking cepatnya dia langsung lari ke halaman tanpa melihat lagi ada saya atau orang lain. Dia sangat cool, pokoknya shoot gitu, hilang, tidak pernah memberi salam. Namun saat ini dia sudah mulai belajar senyum dan juga sapa. Jadi sekarang mulai menaruh tasnya dengan baik, lalu juga mencari saya untuk memberi salam dan juga memberi senyum seperti itu. Dan juga ada anak yang kalau di luar, kita waktu itu pandemi masih menjaga jarak, kita makan di luar, tasnya dilempar sepanjang itu kan, sepanjang teras sekolah seperti itu. Sekarang sudah mulai juga lebih peduli dengan tasnya, tidak lagi dilempar, jadi lebih hati-hati memegangnya, lebih santun seperti itu. Boleh guys? Iya, boleh. Next lagi. Ya, dalam sesi berbagi ini juga kita tidak hanya menanamkan sesuatu yang baru untuk anak atau keyakinan kelas tadi, namun kita juga minta pendapat pada anak, karena murid kita kecil-kecil ya, pendapat mereka seperti ini, celoteh-celoteh mereka, jadi tidak tersusun dengan kata-kata yang indah ataupun kata-kata yang tersusun rapi. Boleh, mohon izinnya kita mendengarkan sama-sama, melihat sama-sama. 5S, udah tahu 5S Alon? Ya, mana yang paling Alon suka? Mana yang Alon suka tadi? Mana? Tunjuk. Oh itu, namanya apa? Sebut? Baca? Sopan, ya ya. Terus sekarang Alon juga udah lebih sopan ya. Dulu kalau datang nggak pernah salam. Sekarang Alon juga hebat salam. Senyum dulu, senyum mana senyumnya? Alon senyum. Oke, Alonnya senyum. Keren ya. Alon sekarang salam baik ya, hebat. Ya, itu tadi yang saya ceritakan adalah anak yang sangat dingin, biasanya pagi dia pernah salam, tidak pernah senyum, langsung keluar saja. Mungkin anak yang kedua boleh. Evelina udah tahu 5S? Ya, Evelina paling Ketiga, suka ya. yang mana? Oh itu, apa Evelina tanda apa? Salam. Evelina rajin salam sama siapa saja. Terus? Wih hebat. Di sekolah gurunya selain Bu Rina yang suka disalam siapa lagi, ada nggak? Sekarang Sima, oh iya sama guru-guru yang lain juga ya. Terima kasih, kasih dadah sama juga. Ya. Ya, kalau ini memang anaknya memang ramah ya, jadi memang cukup baik. Tadi dia sangat mengingat bahwa salam, dia selalu salam, dari rumah pun sudah diajarkan demikian. Kemudian yang anak keempat boleh. Ya, mana yang Agak sedikit berbeda mungkin di anak keempat ini. oh itu apa itu? Oh santun. Apa perbuatan santun yang Matthew sering lakukan? Membantu teman. Oh sayang teman dan membantu teman. Mama, bu guru juga. Oh iya, Matthew pernah bantu teman. Pernah juga dibantu sama temannya. Oh pernah dibantu. Masa? Itu. Oke ya, karena mungkin Matthew sudah bisa mandiri ya. Ya oke. Thank you Matthew. Dadah dulu dadah. Ya, ini menurut saya juga memang agak berbeda gitu. Kenapa dia pernah membantu teman, namun merasa bahwa dia tidak pernah dibantu teman gitu, karena memang dia tipenya sudah mandiri gitu. Jadi apa-apa bisa melakukan sendiri gitu. Saya juga kok ada jawaban yang beda seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa suka dengan 5S,
geleng-geleng saja namun tidak mengucapkan apa-apa gitu kan, ada juga seperti itu. Next. Vera, udah tahu 5S? Oh, udah suka juga tepuknya? Ya, hafal ya tepuknya ya? Terus Vera itu suka yang mana dari 5S, gambar-gambar atau simbolnya? Oh itu, apa itu artinya? Baik, menolong teman. Oh iya, santun juga, dia peduli sama temannya. Oh iya, Vera pernah ditolong temannya? Saat kapan? Oh, waktu Vera jatuh pernah ditolong teman ataupun guru ya di sekolah ya ataupun di rumah ya. Vera pernah menolong teman atau belum? Kapan? Pada waktu dia temannya jatuh. Oh iya, hebat sekali ya, terima kasih juga ya. Teruslah berbuat baik sama temannya ya. Oke ya, itu saya baru bisa ambil 5 karena yang lain tidak sempat lagi seperti itu. Ya, next lagi. Ya, stop dulu ya. Stop. Nah, itu tadi yang dapat saya bagikan pada suster, ibu dan bapak juga. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin nanti ada juga pendapat, saran dan komentar dari ibu dan bapak boleh disampaikan. Namun mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Sri Sariwarni. Biar ini sampai selesai kan Bang. Oke, yang beri ulasannya. Baik. Di mana ibu dan bapak barangkali ada pertanyaan, barangkali kalau nanti saya belum bisa menjawabnya, nanti saya susulkan kalau memang bisa dibantu sama Ibu Sari. Silakan. Mohon mic-nya Ibu Susan, di mana Bu Susan satu lagi. Ada. Baik, sambil berpikir pertanyaannya. Suster, Ibu Rini Kunario, Ibu Sri Sariwarni, juga rekan-rekan pendidik ya, Bapak dan Ibu guru pendidik di KBTK Asisi, terima kasih juga ya atas kehadirannya siang hari ini untuk mendengarkan sharing ataupun pengibasan dari CGP. Sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menggurui, namun justru karena kita semua sedang belajar untuk bertransformasi bersama ke era pendidikan yang dengan paradigma baru seperti itu. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan ya. Silakan Ibu Sima. Ya, selamat siang semuanya. Pertama saya terima kasih untuk Bu Rina ya atas berbaginya. Memang kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar sudah banyak digonggongkan dan memang kalau dilihat dari zona nyaman yang dari dulu-dulu itu memang kita harus keluar dari zona nyaman, mengubah diri kita yang seperti mungkin penghukum, memberikan rasa bersalah pada anak, harus mau keluar menjadi teman, lalu terakhir menjadi manajer seperti itu ya. Nah, memang terkadang kita sebagai guru juga manusia itu suka miss atau suka mungkin mood kita juga dari rumah nggak enak atau bagaimana. Nah, itu bagaimana cara kita supaya bisa merefresh kembali, terus meningkatkan kualitas kita menjadi lebih baik di tengah-tengah kesibukan kita. Kan terkadang orang yang melihat, wah mereka mah gampang, tinggal begini begitu, gitu. Ketika nyemplung, capeknya kayak luar biasa gitu kan. Karena memang banyak orang yang berpikir di guru TK gampang, nyanyi doang, gambar doang, gini-gini. Padahal ternyata memang penanaman dari pemahaman anak-anak dari kecil itu memang dari sini. Gimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, kita mengubah semua teori-teori yang cukup berat berubah menjadi hal-hal yang bermain. Itu kadang kita tuh suka mesti jeblos dengan kekakuan-kekakuan yang zaman dahulu gitu. Gimana cara kita bisa merefresh? Apakah kalau seminar-seminar dulu kan terkadang kita cuma nyangkut di saat itu, keluar ruangan, blas, ketip angin ikut gitu kan. Nah, kita kan juga
tidak sempurna. Terkadang hari ini lagi bener, besok kita jadi sidetrack gitu. Gimana cara kita bisa meningkatkan lagi dari filosofi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat pertanyaannya Ibu Sima. Baik, yang saya tangkap tadi bagaimana menemukan motivasi dari dalam diri kita supaya kita bisa menularkannya kepada anak-anak didik ya. Sama kita semua sama mengalami hal yang sama juga, bahwa kadang pasang surutnya kehidupan kita ataupun pasang surut kesehatan kita juga sangat pengaruh untuk bisa tampil selalu ceria atau bisa membuat anak-anak gembira seperti itu kan ya. Kalau dari saya berbagi tips pribadi ya, kalau memang ada permasalahan atau sesuatu yang ada di pikiran saya, kita tinggalkan dulu gitu. Ketika kita keluar dari pintu rumah, kita gantungkan masalah di rumah di pintu rumah kita, kemudian kita berangkat ke sekolah, kita lebih membuka halaman untuk sekolah. Nanti pulang ke rumah juga, ketika sudah keluar dari pintu sekolah, kita sambutkan dulu permasalahannya dari sekolah, kita pulang menghadapi permasalahan yang pribadi ataupun di rumah seperti itu. Itu dari saya juga, dan juga memang hanya kalau saya ya minta kekuatan juga pada Tuhan seperti itu ya, dan juga pengaruh dari teman, kita berkolaborasi dengan teman, saling sharing seperti itu. Seperti itu kita juga sering saling sharing ya, seperti keseharian sesama guru tingkatnya, sesama guru TKB, anak murid saya ada yang begini, gimana cara mengatasinya, sama juga di KB, sama juga di TKA. Seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lili Suster atau dari Bu Sri. Baik, izin Ibu izin Suster. Ya, mungkin kalau dari sudut pandang saya, dan memang ini yang kita ini semua sama-sama sedang mengabdi pada pendidikan, dan kita memang harus mau berbagi. Nah, ini saatnya berbagi, dan tadi kata Bu Rina memang di konsep saya, ketika kita memperoleh ilmu baru, bagaimana kita bisa komitmen gitu ya Bu ya, tadi ya Bu Sina. Pertama itu kita niatkan dulu dalam diri kita. Niatkan dulu bahwa kita memang betul-betul mau dan harus berubah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti berubah. Yang tidak berubah itu perubahan itu sendiri. Jadi saya kadang-kadang agak heran dengan orang ada yang mengatakan gini, aku belum berubah, tapi ganti menteri berubah lagi, ganti berubah lagi gitu ya. Sebetulnya bukan itu. Tetapi setiap dari diri kita memang harus mau bertransformasi, harus mau berproses menuju ke arah yang lebih baik. Apalagi kita sebagai guru, berarti kita dituntut untuk memberikan yang terbaik. Makanya ada kalimat yang bijak yang saya yakini benar. Jangan jadi guru kalau nggak mau belajar. Jangan jadi guru kalau anti perubahan. Jadi tukang masak aja terus belajar, ya kan? Coba menu, kita sering menemukan menu baru. Apa kita mau bikinnya menu pecel terus? Enggak, pasti orang akan mencoba hal yang baru. Katanya pecel lele saja, itu orang pasti akan mencoba pecel lele dengan entah sambelnya baru, entah goreng lelenya baru, entah mungkin penyajiannya yang terbaru gitu ya. Nah, artinya bahwa kita memang harus berubah. Jadi bagaimana supaya kita itu konsisten, kita itu komit. Pertama, niatkan dulu bahwa kita memang harus berubah. Yang kedua, ini yang kita harus bergaul dengan orang-orang yang memang sefrekuensi. Nah, sefrekuensi, jangan juga gini, maaf, berteman, kemudian menurut kita ngapain sih ikut-ikut kayak begituan, sama aja sama kayak dulu ngajar. Yang penting kan anak pintar, udah selesai gitu. Padahal inti pendidikan tidak di situ. Kalau cuma mau pinterin anak, gampang. Bapak, maaf, izin suster, kasih duit, tulisin ijazah anak saya 10. Pinter gak tuh dibaca semua orang? Pinter kan? Selesai kan?
Perusahaan mana yang menolak? Nggak ada ketika lihat nilai. Tetapi kan pendidikan tidak itu. Pendidikan itu adalah bagaimana kita melayani. Kata kuncinya di melayani. Melayani anak didik kita. Bukannya mereka melayani kita, tapi kita yang melayani mereka. Nah, jadi untuk kita bisa melayani mereka, kita harus komit. Bergaul dengan orang yang sefrekuensi. Nah, setelah itu kita betul-betul implementasikan. Makanya saya melakukan pendampingan begini saja ke Bu Rina. Itu selalu saya ikuti perkembangannya nih, lewat dari jawaban-jawaban LMS yang beliau ikuti. Jadi saya buka tuh Bu, jawaban beliau mana. Oh, kelihatannya pas nih dengan yang kemarin. Besok saya pendampingan lagi dengan beliau, saya tagih. Bulan lalu Ibu masalahnya ini. Terus dapat ilmu baru. Nah, ini kan ilmu baru, segitiga restitusi. Yang harus kita pahami dulu kata restitusi itu. Izin Ibu tadi sudah disampaikan ya. Arti kata restitusi. Itu cara kita bagaimana menghukum anak tapi anak nggak berasa dihukum. Jadi bahasanya kayak gitu. Nah, itu kan kita harus sama orang yang sefrekuensi, Bu. Kalau nggak bisa. Yang ada Ibu cuma dijatuhin terus. Lah udah nggak usah. Lah ngapain sih? Mendingan Ibu pun kita punya keluarga, benar. Tapi ingat, di sini juga keluarga kita. Dan kita ngasih makan sama keluarga kita tuh dari sini. Ini sawah kita ini. Kalau kita dari sini kita nggak punya pengabdian, sawah mau ngasih buat keluarga gitu kan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita mengkomitmenkan diri, kemudian yang niatnya kita kuatkan, terus kita bergaul dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Kemudian pada saat mengimplementasi itu pasti ada kekurangan, pasti ketemu ada kesalahan. Nah, kita berteman dengan orang-orang yang memang mau mengkritisi kita. Jadi artinya kita buka diri juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, oleh karena itu, setelah melakukan ini, tanya, tadi itu marahin dia bener gak ya? Gak apa-apa, kita harus membuka diri dan kita harus mengaku gitu, bahwa kita juga punya kekurangan. Nah, ketika nanti dia bilang, kalau teman yang baik, dia akan mengatakan, lu tuh tadi jangan kayak gitu, gak boleh, gak baik, ngomong kasar sama anak. Ntar kalau dibalikin kasar mau gak? Ya sih gak mau. Tapi kalau ada teman yang memang dia pengennya nyaman, mau Ibu kejeblos ya, mau Ibu nanti yang gak urusan, dia akan bilang, bagus bener, cakep, iya, terusin aja. Ada kan yang begitu ya Bu ya? Nah, ketika orang tuanya kemudian marah, dia ngumpet, makanya kita jangan alergi dengan orang yang suka mengkritisi. Tidak selamanya dia yang mengkritisi kita itu orang yang memang ingin menjatuhkan kita. Justru kita ambil dari sisi positifnya, bahwa dia sedang membangun dan sedang mengisi ada yang kosong dari diri kita. Jadi itu 4 kata kuncinya: perkuat diri kita, komitmennya, kemudian bergaul dengan orang yang sefrekuensi, dan yang terakhir mau membuka diri, bahwa mudah-mudahan dengan begitu kita diberikan teman yang memang teman yang mau mengkritisi kita dan mau mengembangkan diri kita. Gitu. Mesti ya Bu? Yes, bestie. Karena beda loh teman sama sahabat. Ya. Kalau teman hanya have fun aja, punya duit tuh gue temenin. Makan sendiri, ayo ikut. Nah, coba ketika Ibu jatuh, nah disitulah kita ketemu siapa yang mendekat dengan kita. Karena intinya ketika kita jatuh, baru kita tahu siapa the true friend kita. Tapi kalau Ibu lagi jatuh, kemudian gak ada satupun yang mendekat, berarti mereka hanya teman di kala senang itu. Terima kasih. Terima kasih atas penguatannya Ibu Sri Sariwati. Adakah Ibu yang akan bertanya kembali? Mungkin saya banyak. Wow, satu sumbernya. Karena kan memang digali lagi. Oke. Sebenarnya yang perlu kita lihat kalau dari sini adalah proses ya, bukan hasil akhir. Karena hasil akhir itu berdasarkan dari proses. Sedangkan kita ini kan memproses anak didik dan memproses diri sendiri. Sedangkan
konsumen hanya melihat hasil akhir. Yang itu kadang kita tuh suka bingung, gimana ya, nggak diikutin, nggak ada pemasukan, diikutin kita stres gitu kan, tidak sesuai dengan perkembangan anak, tidak sesuai dengan apa yang kita dapat dari Kemendikbud, tidak sesuai dengan juga, jujur kalau dalam agama apapun kan juga kita mengajarkan anak juga berproses, tidak ada yang tiba-tiba cepat langsung jadi. Terkadang itu sih yang memang menjadi pergumulan antara kita mau berproses tidak melihat akhir, tapi kebanyakan orang di luar sana atau konsumen kita hanya lihat akhirnya seperti itu. Nah, kita kan inginnya kan selalu berkesinambungan antara orang tua murid, mereka juga bagian dari proses kita, lalu murid dan juga guru-guru. Nah, terkadang kan memang adalah yang kalau tadi Ibu bilang yang teman, hanya teman, tidak bisa memberikan apa ya, saran, oh ya bagus, semua dibilang keren, tapi ternyata kita kecemplung gitu. Ketika kita kecemplung, bagian sih tadi begitu gitu. Nah, apakah ya kan kita juga nggak enak ya Bu kalau nggak ditemenin, rasanya satu apa ya, Satu rumah lah. ya satu rumah gitu kan. Nah, itu kan juga pasti orang luar pun bisa menilai. Dan gimana kita bisa apa ya, kalau kita bilang tuh menghalang itulah, jangan sampai terjadi gitu. Oke, kita tahu ini cuma teman doang misalkan gitu. Apa yang bisa kita lakukan supaya setidaknya dia tidak seperti itu gitu, sehingga kita bisa membangun lingkungan yang baik, kerjasama yang baik, tidak hanya dengan rekan kerja, tidak hanya dengan orang tua murid, tidak hanya dengan murid, tapi itu semua satu kesatuan seperti itu. Terima kasih. Ini ke saya atau ke Bu Rina? Ke mana-mana. Baik, terima kasih Bu Sima. Ya, tadi Bu Sima katakan bahwa semuanya membutuhkan proses yang tepat. Menurut saya juga proses itu tidak hanya butuh waktu. Waktu itu juga tidak akan muncul sewaktu-waktu gitu kan. Kadang ada waktu yang tepat ketika kita harus berproses. Dan proses itu buat saya sangat membutuhkan pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan. Ya, mungkin di sini juga Ibu semua juga mengalami. Kita ketika, boleh kalau saya sharing, ketika mengalami bisa masuk ke CGP ini juga butuh proses dan pengorbanan dan juga perjuangan sangat gitu. Karena dari tahap seleksi saja kita harus melalui seleksinya. Dari tahap seleksi yang satu itu berminggu-minggu saya mengerjakan esai seperti itu Bu Sari. Esainya itu juga kalau sudah esainya oke, baru kita bisa masuk ke tahap kedua seperti itu. Itu berminggu-minggu saya mengetik esai, karena itu juga dibatasi esainya harus 1000 kata atau harus 500 kata. Ya, jadi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu baru memasuki tahap yang lainnya, ada tahap wawancara. Itu pun saya tidak tahu dari mana itu yang wawancarai saya, karena itu skala nasional, tiba-tiba dari Toraja atau dari mana yang wawancarai saya. Ada 2 fasilitator. Kemudian tahap ketiga praktek mengajar secara online daring, namun kita seolah-olah mengajar secara langsung. Saat itu kita sedang mengalami kebakaran, Bu, jadi wifi di sini mati semua. Jadi kami harus mendekati wifi di ruang ICT ya dengan pasti seperti itu. Jadi memang seperti itu, dan juga pengorbanan tidak hanya dari diri kita sendiri saja, namun terkadang keluarga kita pun dikorbankan. Terus terang saja saya tidak membawa anak-anak saya pergi Sabtu Minggu, tidak sempat karena Ibu Rini ada LMS kami secara lokal karya sebulan sekali kita tatap muka. Untuk keseharian kami ada semacam Google Classroom-nya yaitu LMS. Di situ memang setiap hari harus ada tugasnya, dan tugasnya itu beranak cucu sepertinya bukan hanya beranak pinak, beranak cucu, ada tugas ini, ada lagi gitu. Jadi kira-kira seperti itu, bahwa memang pengorbanan untuk kita bisa merubah diri tadi, kalau memang itu motivasi sudah dari dalam diri kita, intrinsik, apapun yang ada di
ada apa ya, apapun yang menghalangi kita itu biasanya akan bisa kita atur, bukan dikorbankan. Sebenarnya kita atur sebenarnya. Mungkin anak-anak hanya dipending saja, diundur waktunya kapan gitu untuk pergi berjalan-jalan seperti itu kira-kira. Apakah masih ada tambahan? Kami persilakan Ibu. Mungkin Bu Sima belum puas. Baik, dari Ibu Rini. Terima kasih. Ibu, saya dari ya. Sebenarnya yang menjadi sesuatu mimpi, kita itu kan punya mimpi setiap orang. Aku tahu yang aku mau. Iya. Karena aku tahu yang aku mau, jadi kita lurus saja. No matter what, waktu, pengorbanan, juga kita punya pemikiran, fokus. Jadi ketika Bu Rina memiliki suatu mimpi, karena aku tahu yang aku mau, aku akan menjadi lebih baik. Itu dasar dari intrinsik yang kuat. Karena kalau dari luar saja, karena iming-iming itu mungkin tidak sekuat kalau datang dari dalam diri, keyakinan diri. Dan kalau kita yakin kita akan mampu sampai di sana, itu tersakan selangkah demi selangkah, mulai dari satu langkah awal, di mana langkah itu nanti akan menuju kepada tujuan kita. Makanya saya kalau dulu masih ngajar sama anak, selalu bilang, kamu tahu nggak yang kamu mau? Mimpimu apa? We have to have a dream. Without dreaming, kita stuck aja. Karena apa? Karena mimpi itu juga mendorong kita untuk berjalan langkah demi langkah. No matter what, mau sibuk seperti apa, mau ada tanggung jawab di rumah, yes, kita atur. Satu. Yang kedua, bagaimana juga saya perlu dapat support dari teman-teman as a collaboration. Karena kita nggak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu teman-teman kita memberikan semangat, memberikan dorongan, ada kolaborasi. Itu sih dari saya. Karena apa? Karena dengan kolaborasi itu, kekurangan-kekurangan kita bisa ditambah oleh teman-teman yang ada. Nah, terus perjalanan kita bisa mulus setelah kita dapat, kita berbagi lagi dengan sukacita. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Rini atas sharing dan jawabannya. Semoga bisa membantu Bu Sima juga untuk memperkaya dan buat referensi diri. Baik Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan atau dipertanyakan barangkali? Suster, ada ya? Baik, silakan Suster. Baik, kita semua sudah kualifikasi PAUD rata-rata ya. Di sini berarti usia anak itu sudah diketahui seperti apa waktu masuk, psikologisnya, fisiknya. Dari segi usia kita sudah tahu tahapan-tahapan pendidikan yang akan dimulai dari awal. Entah itu seperti yang sudah disampaikan 5S itu terutama untuk membangun karakter anak. Nah, kebanggaan seorang guru tentunya anak itu dari tidak tahu ya menjadi tahu ya, seterusnya guru-guru pasti tahu arahnya kemana buat anak itu yang disampaikan tadi berproses. Nah, tentu anak itu dari rumah dengan kebiasaan rumah dan sekolah memang berbeda. Jadi memang yang disampaikan tadi kolaborasi orang tua dan guru kelas tentunya sangat penting, itu terus menerus karena berproses. Apalagi pendidikan awal anak usia dini itu terutama karakter mereka kuat iman, lalu perilaku mereka juga dibina, tentu dengan pengetahuan-pengetahuan yang akan dimasukkan seperti di TK itu bermain, belajar bermain. Tentu sosialisasi, komunikasi itu penting karena orang tua senantiasa mengatakan anak saya bicaranya masih cadel, anak saya kalau ngomong tidak memperhatikan muka, itu juga memang diperhatikan. Nah, berangkat dari situ, apa kebanggaan seorang guru, terutama di KBTK Asisi ini, apakah saya sudah memberi kontribusi yang baik
di kelas secara klasikal, secara pribadi ke anak. Makanya hal itu yang saya selalu dengungkan saat kami upacara bendera. Ini anak ini emas, anak ini suatu hal mujizat yang luar biasa yang dititipkan orang tua ke kita. Bagaimana kita bersama anak ini? Dia bisa bangun pagi tidak menangis, itu suatu kebanggaan bagi orang tua. Karena mereka pernah mengatakan, anak saya setiap pagi bangun nangis. Setelah saya tidak membanggakan diri saya sendiri, saya mengatakan, bangun tidur jangan nangis ya. Kepala mamamu pusing dengar kamu menangis. Nah setelah itu satu orang tua murid itu mengatakan, betul, anak saya jadi setiap bangun tidur tidak menangis, kecuali mungkin ada hal di tubuhnya yang tidak nyaman, begitu. Nah itu kan hal kecil, satu orang tapi sudah merasakan kita ada kontribusi. Nah jadi karakter anak seperti apapun kita tentu hadapi ya dengan kemelut, dengan rintangan, tantangan, ya mungkin situasi kelas juga akan menjadi ya tidak kondusif atau agak berantakan atau agak ribut. Ya udah kita jalani, mungkin anak-anak yang lain bisa membantu kita. Biarpun usia mereka kecil, kalau kita minta bantuan sama mereka, mereka sangat respon, apalagi seorang guru. Mereka sangat hormat, mereka sangat mendengar guru daripada orang tua. Itu yang saya tahu. Hanya itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga atas ulasannya dan juga atas jawaban dan juga sharingnya suster, juga penguatan buat kita. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, suster juga, bahwa nanti video yang hari ini sesi berbagi nantinya akan saya kirimkan di YouTube pribadi, kemudian juga akan kami kirim di PMM atau platform Merdeka Mengajar, karena para penilainya tadi dari provinsi-provinsi lain juga seperti itu. Jadi dan akan dilihat oleh semua guru di seluruh Indonesia, karena platform Merdeka Mengajar itu adalah sarana guru untuk saling berbagi ilmu dan juga untuk mencari ilmu di situ bersama-sama seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa saya mohon maaf bila sesi berbagi kali ini masih jauh dari sempurna. Mungkin ada bahasa tubuh saya, tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon besarlah maaf dari Bapak dan Ibu. Dan kita selalu percaya bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan kita mari saling menyempurnakan satu sama lainnya. Baiklah, untuk itu sekarang mohon mungkin ada tambahan dari Bu Sari, karena Bu Sari belum ada sambutan tadi. Mungkin ada ulasan penutup. Kami persilakan Bu Sari. Terima kasih atas waktunya, Bu Rina. Mohon izin Ibu Suster, Ibu izin, Ibu semua, Bapak izin. Baik, selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, perkenalkan saya Sri Sariwati. Sekarang saya sebagai guru di SMA 79, kebetulan di dalam kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya dipercaya sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik, apa itu pengajar praktik? Pengajar praktik itu adalah mereka yang direkrut melalui seleksi. Seleksinya gak kalah serunya dengan guru penggerak. Jadi kalau tadi disampaikan dengan Bu Rina, ada yang dikorbankan memang betul, harus fokus memang betul. Nanti sedikit saya bercerita bagaimana pengalaman saya ketika mengikuti seleksi. Bahkan di tengah saya sedang beribadah haji. Di tengah ibadah haji, saya harus memperjuangkan tujuan saya, dan juga tidak sedikit yang mencibir kepada saya pada saat itu, gitu. Karena di tengah-tengah ibadah itu, kemudian juga
bagaimana saya harus menghadirkan sesuatu dengan modal di tangan saya nol, kosong sama sekali, nggak ada apa-apanya. Itu nanti akan saya ceritakan. Jadi dalam kesempatan ini saya hadir sebagai pengajar praktik. Tujuannya adalah, tugasnya adalah, pertama tugas saya dulu yaitu mendampingi calon guru penggerak. Secara nasional, mohon izin Suster, mohon izin Ibu, secara nasional kita hanya diberikan sebetulnya 5 calon guru penggerak yang lulus seleksi awal. Ini baru calon. Nah, kemudian kami harus mendampingi 5, mau di mana aja sekolahnya cari 5. Nah, tapi karena di Jakarta Selatan itu alhamdulillah dapat banyak yang lulus, jadi nggak ada yang 5, minimal 7, 6 pun nggak ada, 7, dan paling banyak 8 ada di saya. 8, dan ada 1 guru yang harusnya di Mampang, tapi karena beliau mutasi ke Susukan 01 di Pasar Bo, Jakarta Timur, jadi saya harus mendampingi beliau sampai ke sana. Ya udah, nggak apa-apa. Kebetulan saya orang yang komit, dengan apa-apa saya komit, fokus, saya nggak mau terganggu dengan apapun. Dan yang penting supporting system itu tadi Ibu sampaikan. Supporting system itu perlu, dukungan dari keluarga, suami, teman, itu perlu. Nah, tugas saya adalah mendampingi. 1, kedua, membantu calon guru penggerak ketika menemukan kesulitan. Nah, pendampingan yang kami lakukan bisa pendampingan secara virtual. Yang kedua, pendampingan secara individu, langsung terjun ke sekolah di mana calon guru penggerak mengajar. Saya harus melihat bagaimana mengajarnya, kondisinya anak-anaknya seperti apa, beliau bagaimana melayani anak-anak. Karena kuncinya adalah kita sebagai pelayan. Jadi melayani, saya harus melihat Bu Rina melayani anak-anak seperti apa. Nah, nanti ketika ketemu kesulitan, tugas saya adalah membantu Bu Rina keluar dari kesulitan itu, memberi solusi. Nah, itu tugasnya sebetulnya saya. Kalau soal ngajarin enggak, Bu Rina lebih jago dari saya, pasti lebih hebat. Tetapi sharing kita perlu. Bisa jadi pengalaman Bu Rina tidak terjadi dengan saya, pengalaman di saya tidak terjadi di Bu Rina. So kita saling mengisi. Itu tugas saya. Dan fungsi saya sebagai pengajar praktik. Nah, namanya aja pengajar praktik, berarti saya berbagi praktek baik. Praktek baik apa yang sudah saya lakukan di level pengajar saya karena saya SMA, dan praktek baik apa yang Bu Rina sampaikan kepada anak-anak yang sudah dilakukan. Terus selanjutnya saya harus memantau pula ketika dapat modul pertama. Ini adik kami kan beberapa modul, Bu. Mohon izin nanti kami 6 bulan mendampingi Bu Rina. Sampai pendampingan ke-6 setiap bulan. Nah, Bu Rina itu dapat jatah yang berapa Bu dari saya? Terakhir ya? Terakhir. Kamis ya saya yang terakhir. Kamis depan. Saya 2 minggu kok nggak mau Bu. Yang lainnya bisa 1 minggu, di daerah-daerah pada 1 minggu, saya 2 minggu. Karena 8 CGP. Jadi saya udah nyuri start duluan nih. Gitu. Jadi nanti mohon izin hari Kamis pun seperti ini ya Bu. Kita ada diskusi, visi. Jadi Bu Rina selaku calon guru penggerak, ini pertama beliau hanya baru berbagi dulu nih, berbagi ilmu dan berbagi semangat. Berbagi ilmu, berbagi semangat. Ayo sama-sama. Kalau berbagi ilmu saya yakin semuanya sudah banyak punya. Tapi berbagi semangat ini perlu kita bangun bareng-bareng. Ya, that's why supporting system ini harus terbangun dengan baik. Makanya saya minta di WA hadirkan kepala sekolah gitu ya, hadirkan juga teman-teman, rekan sejawat gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kita bangun supporting system. Karena untuk membangun visi, mimpi kita itu harus sama-sama. Bukan yang mimpi Bu Rina, bukan mimpi saya, bukan juga mimpi suster, bukan juga mimpi ibu. Bukan, tapi mimpi kita bersama. Seperti tadi pertanyaan Bu Sima, kan nanti dilihat hasilnya. Jadi gimana kita mau bisa menghasilkan produk outcome yang bagus kalau kita tidak berkolaborasi, kalau kita nggak mimpinya sama. Jadi kita nyamain dulu nih mimpinya barengan. Mimpi kita mau apa ya? Anak-anak kita ini mau kita apain? Mau kita bawa kemana? Mau kita temeninnya seperti apa? Terus anak-anak kita datangnya dari keluarga yang bagaimana? Nah, itu yang harus dipahami.
Jadi ketika Bu Rina dapat modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, itu apa? Core-nya adalah bagaimana kita sebagai guru, Bu Rina sebagai calon guru penggerak ngasih contoh dulu. Ngasih contohnya apa? Bagaimana melayani, ada tadi anak yang dia cenderung cuek. Layanannya beda dengan anak yang di rumah sudah dilayani dengan baik. Bahkan ada di beberapa sekolah saya ketemu anak udah kelas 6 SD, suster, belum bisa baca. Sampai bulan lalu saya sampaikan, PR ibu adalah melayani kebutuhan anak ini sampai dia bisa membaca. Bulan depan saya datang, sudah ada perubahan. Dan alhamdulillah, tadi saya datang, saya tanya, bagaimana PR-nya yang 3 anak itu? Terima kasih Bu, mereka sudah bisa membaca. Kelas 6 Bu, bisa kebayang sister? Mereka harus ikut ujian. Kelas 6 loh, kalau TK belum bisa baca, kita masih malu. Jadi akhirnya saya bilang, kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan tegur gurunya. Guru kelas 10, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 4, 5 kan dia di rumah, karena pandemi. Saya tanya ini, kemana aja ibu anak ini 3 tahun nggak bisa baca? Sampai konangan, bahasa Jawanya, konangannya itu di kelas 6. Saya bilang, ibu permasalahan ini berat. Ada beberapa masalah yang disampaikan, saya bilang, 1 ini dulu selesai. Kalau ini nggak selesai, saya nggak mau lagi melakukan pendampingan. Kalau saya tidak mau melakukan pendampingan, ibu tidak lulus. Udah, saya gitu aja. Karena memang kita harus melayani kebutuhan anak. Nah, alhamdulillah dilayani 3 anak Bu. Bu, gimana caranya ya Bu? Setelah selesai pembelajaran, ibu jangan pulang. Layani anak ini dengan baik. Drill dia. Mulai dari meja huruf Bu Susiana. Meja huruf A, B, C, D terus. Dan alhamdulillah sudah bisa baca. Kan aman jadinya. Guru kelasnya mau ngelepas dia ujian. Lah coba kalau belum bisa baca gimana? Logikanya ngerjain ujian gimana? Kan hanya ada 2 kemungkinan. Kalau dia nebak-nebaknya benar, nilainya bagus. Nah kalau nebaknya nggak benar, hancur. Bisa jadi nilainya 0. Kalau 0, itu akan protes si orang tua. Gitu, akan protes. Itu yang saya temui. Ada lagi yang saya temui kelas 5 belum bisa baca sama sekali, tapi karena ABK. Ya, saya harus kasih solusi. Kalau dia nggak bisa baca satu kata, satu huruf nih, M-O-D-U-L, modul, modul. Ini nggak bisa, lama sekali. Akhirnya saya bilang, oke, solusinya gini. Dia senangnya apa? Gambar. Oke, kalau dia senangnya gambar, pasti gambar. Kalau bacaan TK itu kan gambar-gambar banyak. Terus tulisannya dikit. Udah, kasih gambar. Nih gambar foto dia, sepamanya, kemudian namanya Vincent. Gambar Vincent Sintaro. Terus Vincent berjalan. Terus satu lagi ada tanda panah menunjukkan kata ke. Terus ada gambar pasar atau sekolah. Udah, suruh dia baca. Artinya dia kita bawa dulu visual, membaca gambar. Itu aja dulu. Kan masih kelas 5. Nanti kalau dia udah mulai bisa, baru mengejak 1 per 1. Itu sampai segitunya itu calon guru penggerak, karena beliau-beliau ini adalah calon pemimpin pembelajaran. Jadi harus dihadirkan pada satu kondisi sulit dan dia harus mampu mengatasi kondisi sulit itu. Nah, disinilah seorang calon pemimpin pembelajaran memiliki kecerdasan adversity. Adversity itu dia harus punya kecerdasan mengatasi ketidakmungkinan. Jadi kalau buat orang yang tidak impossible, bagi Bu Rina, saya nggak kasih ngomong nggak mungkin. Harus mungkin, bisa. Karena Tuhan menghadirkan kita akal itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Tuhan percaya sama kita. So kalau kita udah dipercaya sama Tuhan, pasti kita nggak bisa bergerak. Dan kalau memang katakan di antara kita udah nggak bisa lagi, ada Tuhan yang membantu. Pasti dapatnya. Nah, jadi di situ tugas saya sebagai PP mendampingi para calon CDP. Dan hari ini saya melihat Bu Rina sudah masuk pada sesi berbagi. Tujuannya adalah bukan hanya bicara ini, saya dapat modul
ini terus nanti ini saya sudah lihat di bulan kemarin apa yang beliau praktekkan. Tapi yang beliau tawarkan adalah yuk bergerak bersama, yuk berubah bersama, yuk maju bersama. Karena ini sawah kita, Asisi ini sawah kita bersama. Siapa yang nyangkul? Kita semua. Siapa yang harus pupuk? Kita semua. Siapa yang harus merawat? Kita semua. Siapa nanti yang memetik hasilnya? Kita semua. Bahkan orang-orangnya berada di sekitar kita. Apa? Ketika mereka lihat panennya bagus, hasilnya bagus, anak-anak dari sini, dari yang tadinya anaknya cuek, nggak mau salam, nggak mau apa, di rumah cuek, akhirnya pas lepas dari Bu Rina mau masuk, Bu Rina TK kecil, TK apa? TK besar mau masuk ke SD, ternyata baru 6 bulan sudah yang tadinya sampai di rumah lempar, pas dia sampai di rumah, Mama selamat siang, atau ada mbaknya yang ditemuin, Mbak selamat siang, baru kaget kan, cerita langsung sama mamanya kan, Bu, aku kayak kejatuhan durian runtuh. Kenapa? Itu namanya siapa? Aron. Si Aron tadinya kan cuek banget. Sekarang Bu, dia mau nyapa aku. Apa yang akan diucap mamanya? Puji Tuhan. Tuhan ternyata mendengar doa-doaku. Mau mengabulkan permintaanku lewat tangan Ibu ini. Mama Asisi terbawa. Terus akhirnya mamanya Aron gimana? Cerita. Jadi nggak perlu kita pakai leaflet yang banyak-banyak sebar ke sana kemari. Nggak perlu. Cukup kalau ada praktek baik yang sudah dilakukan mamanya Aron langsung. Kamu masukin anak ke TK, anakku. Pokoknya nggak usah nama Asisi. Jamin anak lu yang tadinya sama main jago. Anak lu yang tadi nggak sopan. Serius? Nih anakku si Aron, kan tadinya begini-begini, iya. Tapi coba dulu tunggu deh, main kayak sekali. Bener, main. Yang tadinya ada tamu cuek, ayo sini Aron salin. Enggak, main. Pas dia lihat ada teman mamanya datang, Tante, selamat siang Tante. Perubahan nggak? Nggak usah berharap yang muluk-muluk. Kita berharap yang begitu saja, itu sudah menjadi ajang promosi gratis, dan disitulah terbentuk kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Nah, tujuannya Bu Rina melakukan ini semua adalah bagaimana menguatkan kembali image yayasan, image sekolah, bahwa Bapak Ibu kalau anaknya dipercayakan di sini, keluar pasti hebat. Nah, itu perlu kolaborasi, perlu supporting system yang kuat. Nah, ketika kolaborasi itu berjalan dengan baik, supporting systemnya kuat, insya Allah itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Ya, nah jadi saya selalu pesan sama CGT saya yang saya dampingin, harus ada bukti nyata, harus ada perubahan. Karena yang namanya hidup itu harus mau melakukan perubahan. Dan harus kuatin niat dulu. Niatnya jangan niat karena duit. Maaf, kalau kita sudah niatnya karena duit, berarti Tuhan kita tinggalkan. Kalau Tuhan sudah kita tinggalkan, maka jangan heran kalau akhirnya kita menemukan banyak kesulitan. Tapi kalau ketika kita sudah bicaranya, Tuhan, aku lakukan ini untuk aku mengabdi padamu, maka Tuhan akan berikan rezeki itu tanpa diduga-duga. Itu yang saya alami. Jadi saya kalau ngerjain apa-apa, saya nomor satu yang penting saya dapat ilmunya dulu. Mau dapat duit, mau nggak urusannya belakangan. Nggak mungkin kita bergerak, yayasan, oleh sekolah nggak mungkin melihat bahwa kita udah sebegitu rajin, gak ada penghargaan. Itu that's simple. Pasti ada penghargaan. Soal besar kecil itu urusannya belakangan. Tapi yakinlah Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pemberi rezeki.
Jadi nggak usah khawatir, lakukan saja yang terbaik, maka selebihnya Tuhan yang akan berbicara. Itu saja ya Bu Rina. Jadi saya ucapkan selamat sudah melakukan berbagi, sesi berbagi, dan kita berharap di sini kembali ke fokus awalnya adalah Bu Rina mengajak kita semua sama-sama bergerak, membangun kembali, mengkomitmenkan diri demi kemajuan sekolah, demi kemajuan Asisi yang ini adalah sawah kita bersama. Sama, pupuk sama-sama, pelihara sama-sama, jaga sama-sama, sounding keluar yang bagus-bagus. Yang dalam bahasa orang Sumatera malah pecah di perut ketimbang pecah di mulut. Kayak gitu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Sari, sangat jelas, sangat mudah dipahami juga atas penguatan dan ulasan singkatnya. Baik, kita lanjutkan dan kita kembalikan waktu ini kepada MC kita. Silakan Ibu Susan. Terima kasih Ibu Rina. Marilah kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang telah sesi berbagi selaku guru calon penggerak, sebuah anugerah yang sangat luar biasa bila sekolah KBTK Asisi mempunyai angkatan ke-8 mempunyai peserta guru CGP berikutnya. Silakan Ibu Rina untuk menutupnya dengan pantun. Ya baiklah, maaf nih saya juga berkolaborasi dengan teman yang pandai membuat pantun, yaitu Ibu Magda. Karena baru pertama untuk seri berbagi ini, makanya agak banyak yang ke skip ya, agak blank gitu. Pak Tani pergi membajak, Bu Tani lagi batuk. Sakit, kasihan batuk nih. Ayo kita makan rujak agar kita tidak ngantuk. Jangan lupa ya. Sebenarnya tadi saya pagi agak kok mendung ya, hujan ya. Waduh, rujaknya di mana ya? Gitu. Ternyata siang Tuhan kasih cerah, jadi rujaknya sangat cocok juga untuk disantap setelah makan siang tadi ya. Oke. Lagi ya. Korea Selatan ada saljunya. Cakep. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi itu tadi ibu-ibu, semoga kedepannya calon-calon guru penggerak dari KBTK Asisi ataupun dari sekolah Asisi juga akan bermunculan. Jadi semakin kita mempunyai banyak saluran dari kementerian Kemendikbud Ristek, jadi kita tidak tertinggal karena kita sekolah swasta ya Ibu. Nah, kalau untuk sekolah negeri pasti otomatis karena sekolah negeri semua gurunya aktif di PMM ya Ibu ya, diwajibkan harus ada pretest setiap bulan atau setiap minggu ya Bu ya. Itu seperti itu. Dan Bu Rini Kunario yang dari kurikulum yayasan, beliau ini Ibu juga sudah mulai mensondingkan bahwa PMM di sekolah Asisi pun guru-guru semua harus mulai aktif dan semua mendownload aplikasinya seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, Suster, mari kita tutup pertemuan hari ini. Ayo sesi berbagi dengan doa penutup. Tadi sudah kita awali dengan doa, mari kita juga mengakhiri kegiatan hari ini yang sungguh luar biasa dengan berdoa oleh Ibu Tres. Kami persilakan. Baik ya Ibu Rini dan Ibu Sri, tadi kami mengawali dengan doa, sekarang untuk mengakhiri dengan doa juga. Kepada Ibu Sri minta maaf, kami akan berdoa secara ketara. Mari kita bersihkan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menyertai kami satu persatu, khususnya Ibu Rina yang hari ini sudah berbagi kasih melalui pengalaman dia yang calon guru penggerak, agar pengalaman yang dia terima, yang kami terima juga pada hari ini melalui dia, kami dapat mengamalkan kepada anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Dan untuk selanjutnya semoga Bu Rina dapat menjadi seorang guru penggerak
yang baik dan penuh dedikasi, khususnya untuk sekolah TKB TK Asisi ini. Doa yang jauh sempurna ini kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, dan kepada Ibu Maria yang selalu menyertai kami. Dan kini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dalam perjalanan sehingga tiba di rumah dengan selamat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.